maksud garda itu pemimpin. Jadi bagaimana pemimpin hadir di tengah masalah, ya. Tapi bukan hanya sekedar hadir, tetapi bagaimana seorang pemimpin itu mengatasi masalah. Jadi garda ini seorang pemimpin, dia mengatasi masalah. Masalahnya apa? Ada keterpisahan seorang anak dengan ibu. Ya. Sebenarnya ini sebuah kasih sayang, hormat, dan juga ada sebuah perjuangan seorang anak yang ingin mencapai keinginannya, meskipun dengan cara berpikir seorang anak. Tetapi itu juga mengandung sebuah resiko bagi sang anak. Ketika dia mencari, memburu itu, ternyata dia terpisah juga dengan ibunya. Nah, ini persoalan bagi sang anak dan ibu. Memang pesannya Mas bikin naskah yang kira-kira anak-anak bisa mengapresiasi. Tapi sebenarnya ini bukan saja hanya persoalan anak, jadi persoalan kita semua. Bagaimana supaya tetap ada sebuah kasih sayang mengalir. Nah, kasih sayang itu yang berpisah. Nah, ini pemimpin yang hadir, bagaimana kasih sayang itu kemudian akhirnya dapat terekat kembali. Kira-kira poinnya di sana. Jadi ada sebuah pesan kemanusiaan tentang garda ini yang saya tulis, dan saya sangat apresiasi dengan kawan-kawan Mas Eko dan kawan-kawan ketika mewujudkan, menafsirkan ini memang menjadi sebuah kekayaan Nusantara. Jadi memang di luar imajinasi saya, ternyata teks yang sangat sederhana itu ditafsir oleh kawan-kawan, kemudian diekspresikan itu menjadi sebuah pertunjukan yang kaya betul. Ini juga sebuah naskah saya yang pertama tentang musikal. Mas Gondrong juga bisa menerjemahkan lagu-lagu sing sedih, saya juga ngurungoknya ya sedih tenan gitu loh. Mungkin yang gawe juga sedih karena karena waktunya yang sangat mepet, wes mumet Mas ya gitu. Memang kerjanya luar biasa, kawan-kawan dengan semangat yang sangat luar biasa. Padahal teksnya memang sederhana, secara struktur sangat sederhana, tapi memang memiliki satu muatan tadi, ada kepemimpinan, ada kasih sayang seorang ibu terhadap anak, semacam itu. Dan ini persoalan-persoalan semacam ini masih tetap aktual, yang tetap hidup di lingkungan kita. Saya kira itu tantangan buat saya. Jadi hampir 10 tahun terakhir ini saya bekerja sama dengan Mas Ekosden, dan itu seperti masuk ke dunia baru. Jadi saya itu masuk di ISI tahun 93, lulus tahun 2010. Jadi 34 semester. S1 saya baru lulus. Jadi gedung ini baru dibangun tuh saya tahu sampai saya ujian di sini. Terus S2 saya 2 tahun. Dan kemarin ketika saya proses di dalam sini merenung banyak bahwa perjalanan habis tenaga, ilmu, energi aku dapat di gedung ini. Dan kali ini tantangan Mas Eko itu luar biasa. Jadi kalau bikin lagu sedih jadi sedih beneran itu karena tantangannya luar biasa. Ini idealnya untuk acara sebesar ini mungkin 6 bulan idealnya. Ini 2 bulan kotor. Nah, terus saya latar belakang saya tradisi, saya jurusan kerawitan, pemain gamelan. Ketika dihadapkan kepada tantangan yang harus menghadirkan musikal yang berbau etnik dan non etnik, jadi saya memang merangkul beberapa anak muda. Mas Sigit Pratama itu memang 10 tahun juga bekerja sama dengan Mas Eko, dengan saya juga bareng. Terus Enggal, anak saya, karena dia anak muda yang tahu seluk-beluk teknologi zaman sekarang. Dan ada satu lagi Juki, dia satu angkatan dengan anak saya. Dan itu menguntungkan banget buat saya karena saya belajar dengan Mas Eko, belajar dengan anak saya juga. Jadi saya dapat banyak ilmu, dan musik yang hadir nanti, kehadiran saya hanya 1% paling. Iya. Jadi yang lainnya adalah teman-teman tim saya.
Jadi saya cuma duduk aja duduk-dudukin gitu Mbak. Oh ini kayaknya kurang enak, oh ini udah oke, oh, ini bagaimana kalau begini, itu aja. Selebihnya banyak sentuhan-sentuhan anak muda, banyak sentuhan-sentuhan anak saya, dan ini pelajaran penting buat saya adalah ketika kerja dengan anak saya sendiri. Tadi ketika Mas Hanin menyinggung tentang kasih sayang dan sebagainya, seemosi apapun nggak bisa ngalahin anak muda. Target harus selesai. Ini aku dimarahin Mas Eko nanti bla 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 bla. Emang Bapak cuman gini-gini doang. Misalnya begitu. Jadi memang banyak belajar dari proses ini, dan ini sangat sayang kalau dilewatkan. Jadi saya harap nanti teman-teman silahkan apresiasi, boleh ditengok di latihan nanti bagaimana kira-kira kesulitan dan kehebohan proses kami yang tidak masuk akal, seperti Bandung Bondowoso, dan itu sering sekali Ekosden membuat sebuah sajian yang berkonsep Bandung Bondowoso. Jadi memang tidurnya cuma 3-2 jam setiap hari untuk ngejar target. Matur nuwun, semoga nanti bermanfaat buat semuanya. Matur nuwun.